Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur untuk kebaikan, anugerah, dan kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan atas hidup kita. Oleh sebab itu mari sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari persembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita akan menaikkan pujian kita bersama, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Bapa yang tetap baik dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Apapun hari-hari ini yang kami alami Tuhan, biar kami mau tetap percaya dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau selalu memegang hidup kami. Biar kami mau terus bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami. Dan biar saat ini kami mau mempersembahkan korban syukur kami kepada Engkau. Kami mau memberikan pujian sorak kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Dan biar nama-Mu saja yang terus kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita percaya Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Mari bersama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kekuatan dalam hidup kita, amin.
kekuatan kita sampai selama-lamanya. Amin. Biar kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena banyak bersama dengan Tuhan, kita pasti diberikan kemenangan olehnya. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yes Lord. Biar kami mau berjalan hanya bersama-Mu ya Tuhan. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Dengan percaya katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau yang menjamin setiap hidup kami ya Tuhan. Berjalan bersama-Mu, takkan ku gentar, ku gentar. Amin. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Oh, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang selalu menopang hidup kami, memberikan kekuatan yang baru. Mari dengan imanmu, engkau berseru kepadanya, katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Amin. Keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku.
segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus bersyukur kepada Engkau. Mencari wajah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah harapan dalam hidup kami. Apapun hari-hari ini yang kami alami Tuhan. Biar kami mau tetap percaya bahwa Engkau sanggup memenuhi hidup kami dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan. Biar saat ini mengalirlah kuasa dari tempat yang maha tinggi, mengurapi setiap kami. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami merindukan untuk terus bersamamu ya Bapa. Itulah sebabnya kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus sebagai pengikat yang mengikat kami dan ajar kami sebagai anak yang bisa mengikuti kehendak Tuhan. Tolong Tuhan, umat-Mu semua, persiapkan kami semua, curai dengan Roh-Mu yang kudus, dan beri hati yang haus kepada anak-anak-Mu untuk cepat mencari Tuhan, karena waktu-Mu tidak lama lagi. Terima kasih, dan Kau hadir dengan Roh-Mu Tuhan di tempat di mana anak-Mu berada mendengarkan Tuhan firman-Mu, supaya Roh-Mu yang bekerja kuat dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Kita masih online. Kita nggak tahu berapa lama ini. Ya, karena jaga jarak ini masih lama rupanya. Walaupun sudah ada vaksin. Saudaraku, karena itu saya yakin masa ini adalah masa di mana tenang sebetulnya. Tenang secara politik. Sudah melihat jarang terjadi yang namanya peperangan dan sebagainya. Karena orang lebih takut mati karena virus. Nah, saya percaya seperti 1 Tesalonika 5. Waktu dunia berkata tenang-tenang, apalagi Timur Tengah sekarang jauh lebih tenang, karena Israel sudah banyak berdamai, ya. Dan itulah tenang-tenang itu. Tapi Tuhan mengatakan tiba-tiba. Nah, karena itu cepat, kalau sudah ingin menjadi buah sulung, pertama kita sudah terangkan hal-hal ini. Ini ada bagian subtitle tentang Kijang, bangun cepat cari Tuhan. Yang pertama, ya penuh Roh Kudus, karena Roh Kudus roh kesulungan. Yang kedua, sudah mesti bertekun dalam doa, artinya jaga hubungan dalam roh ini. Dan hari ini kita mau berbicara tentang berpaut senantiasa padanya. Orang yang berpaut itu adalah orang yang seperti diikat. Dan memang kita ini disebut sebagai tawanan roh. Jadi kadang-kadang seperti tawanan itu kita dipimpin ke arah di mana kita tidak suka menurut daging. Ya. Nah, itulah faktanya mengikut Yesus. Kita tidak boleh menuruti keinginan diri kita sendiri. Karena itu ya
Title ini yang bagian ketiga ini bicara tentang berpaut senantiasa pada Tuhan. Kenapa, Saudara? Karena berpaut ini perintah. Ya, inilah tanda orang yang setia. Kalau saudara mau menjadi mempelai Tuhan, mesti berada di mana Tuhan berada. Jadi setia mengiring, mengikuti. Dan berpaut ini betul-betul perintah, kewajiban. Jadi bukan ya boleh tidak, ya boleh ya. Tidak, harus. Ya, karena itu dengarkan perintah ini, Ulangan 10 ayat 20 berbunyi. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Iya, kamu harus berpaut. Siapa yang bisa berpaut? Orang yang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Saya sudah ulang-ulang terangkan. Dalam Mazmur 33 ayat 8 dan 9. Takut akan Tuhan itu percaya bahwa ucapan-ucapan Tuhan itu akan terjadi. Dan apa ucapan Tuhan yang paling penting di end? Yaitu ada hanya dua tempat, sorga atau neraka. Ini untuk kekekalan. Jadi kita ini mesti takut sehingga kita ini bisa mengikut Yesus di mana Dia berada. Kenapa kita ini mesti berpaut? Ada dua hal paling penting untuk kita bisa berpaut itu untuk apa? Yang pertama itulah untuk kehidupan. Jadi Tuhan janji, Tuhan beri satu kepastian, siapa yang berpaut, dia yang hidup, ya, baik jasmani maupun rohani. Coba kita dengarkan Ulangan 4 ayat 4. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Iya, kepada siapa Tuhan bicara ini melalui Musa? Kepada orang-orang Israel yang keturunan yang berikut. Kenapa, Karena yang pertama yang keluar dari Mesir, yang terdaftar, semuanya mati. Hanya 2 orang yang hidup. Ya, dan generasi yang berikutnya ini hidup. Kenapa, Karena berpaut pada Tuhan. Masih hidup pada hari ini. Hari di mana Musa berbicara pada mereka. Padahal orang-orang tua mereka itu mati semuanya. Hanya 2 yang lolos, yaitu Kaleb dan Yosua. Ulangan 30 ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Iya, secara jelas ya dikatakan berarti hidupmu. Dan ini dialami bukan oleh Yosua dan Kaleb. Dan betul-betul 2 orang ini mengalami, ya, waktu sampai tanah yang dijanjikan, dia masih hidup. Ini fakta. Jadi betapa pentingnya berpaut ini. Karena ini ada hubungannya dengan kehidupan. Baik hidup di dunia ini, supaya Tuhan lepaskan saudara dari yang jahat, maupun hidup yang kekal. Nah, ada hal yang kedua yang penting. Kalau hidup ini banyak kekalahan, banyak kalah, tentu tidak senang.
Tapi Tuhan menjanjikan bagi orang yang berpaut pada Tuhan, itu hidupnya pasti menang dan menang dan menang. Kenapa, Saudara? Karena Tuhan yang berperang, bukan mereka, tapi Tuhan yang berperang. Dan cara Tuhan unik. Kadang-kadang memakai apa, Saudara? Memakai tawon. Ya. Memakai tawon menyengat musuh-musuh, mereka mati. Dan inilah yang dituliskan oleh Tuhan dalam Ulangan 11 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut kepadanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. iya, aneh. Kamu bisa menaklukkan bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat. Dan ini bahkan dibuktikan oleh kerajaan yang kecil dulu, Hizkia, melawan raja dunia. Secara akal itu nonsens. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bergerak ya dengan memakai rupa malaikat, Yesus sendiri. Dia membunuh 185.000 tentara Asyur. Bukan main. Bukankah ini ajaib? Nah, kalau saudara mau mengalami hidup berkemenangan, maka hidup berkemenangan kita bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan secara ajaib. Ya, ajaib. Karena Tuhan yang berperang. Luar biasa. Karena itu kalau saudara menghadapi virus semacam ini, coba saudara juga bergantung sama Tuhan, berpaut. Tuhan, aku tahu ini sangat mematikan. Begitu banyak orang, dokter-dokter yang menjaga kesehatan mati juga. Ya, saudaraku, kita mau berpaut pada Tuhan sehingga Tuhan yang berperang, Tuhan yang melakukan, menghalau. Ya, nah sikap inilah yang harus ditunjukkan oleh mempelai Kristus yang ingin menjadi buah sulung, yaitu karena tahu di dalam dia ada hidup. Nah, kita mau nanti bersekutu dengan Tuhan selamanya. Kalau enggak hidup bagaimana? Nah, kalau kita sekarang mengalami problem, kalah. Bagaimana kita bisa nanti bersekutu sebagai mempelai Tuhan? Tidak mungkin, bukan? Karena itu kita mempunyai sikap yang benar yang harus kita tunjukkan. Bahwa engkau betul adalah kandidat mempelai Kristus. Betul bahwa engkau nanti akan pasti diangkat lebih dulu. Ya, daripada segala orang-orang Kristen yang lain. Memang Tuhan membedakan. Jangan saya pikir, kenapa ya Tuhan kok pilih kasih? Tidak. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dari 12 murid, kenapa Yohanes itu yang tidak mengalami mati syahid? Kenapa? Karena dia adalah seorang rasul yang paling hebat. Ya, dia disebut oleh Tuhan sangat dicintai. Luar biasa. Karena dia sangat mencintai Tuhan. Yang lain lari, dia tetap tinggal. Ya, ini sikap, ini berpaut. Ya, hebat. Karena itu mari kita melihat yang diterangkan dalam konteks Kidung Agung tentang kijang. Bagaimana pengantin perempuan itu bersikap. Ya, waktu dia mencari kekasihnya. Kidung Agung 3 ayat 1-4. Di atas ranjangku pada malam hari, kucari dia kekasih jiwaku. Kucari tetapi tak kutemui dia.
Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia, kekasih jiwaku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat kekasih jiwaku? Baru saja aku meninggalkan mereka. Ku temui kekasih jiwaku, ku pegang dan tak ku lepaskan dia. Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Ya, kita sudah menerangkan dari ayat 1 sampai 4a. Ya, saudaraku, ya, dan sikap dari mempelai perempuan ini, waktu dia mencari tidak ketemu, dia bangun, lalu dia keluar. Nah, titik yang akan membuat dia bertemu itu adalah saat dia ditemui peronda-peronda kota. Lalu dia bertanya, apakah kamu melihat kekasih jiwaku? Ya, tidak ada jawaban, entah bagaimana, kita nggak tahu. Tapi baru saja aku meninggalkan mereka. Jadi sejak pertemuan dengan peronda kota, maka kutemui kekasih jiwaku. Ini sudah kita terangkan minggu lalu. Tapi bagian ini yang kita terangkan sekarang. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia. Wih, ini pertemuan ini membuat mempelai perempuan ini pegang. Lalu apa? Dibawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Dibawa ke ibu, ke kamar ibu. Ya, saudara, luar biasa. Nah, apa artinya? Jadi inilah sikap yang harus kita miliki sebagai pengantin, calon pengantin Kristus yang nanti akan betul-betul masuk dalam hubungan selama-lamanya. Jadi kita mesti sadar pentingnya hidup. Banyak orang dia mementingkan hidup yang jasmania, tapi tidak mementingkan hidup yang kekal. Ini tentunya hidup yang kekal dan hidup yang berkemenangan. Betapa pentingnya hidup. Kalau saudara merasa hidup kekal itu sangat-sangat penting, karena itu nanti selama-lamanya, maka saudara mesti pegang pemberi hidup ini dan tidak dilepaskan. Lalu kita mesti bawa kemana? Ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Apa artinya? Ya, jadi ini bukti orang yang berpapa pada Tuhan itu membawa hadirat persekutuannya dengan Tuhan itu ke rumah ibuku, di mana kita dilahirkan. Kapan kita dilahirkan? Waktu kita bertemu. Biasanya dengan orang-orang percaya, bukan? Itu yang disebut gereja. Jadi bukan hanya di gedung gereja, banyak orang memang lahir baru di gedung gereja. Tapi yang disebut gereja itu adalah, Tuhan kata 2 orang itu sudah gereja, 2 atau 3. Mungkin kita dikunjungi oleh penginjil, gembala yang menerangkan firman Tuhan. Lalu disitulah kita lalu terima Yesus. Dan kata Tuhan 2 orang itu gereja. Jadi gereja itu bukan hanya gedung, bukan. Yang disebut gereja itu persekutuan orang-orang percaya. Jadi kalau saudara benar mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hubungan yang baik yang engkau peroleh itu engkau bawa ke rumah Tuhan. Ke persekutuan anak-anak Tuhan untuk apa? Untuk mempengaruhi yang lain. Nah, coba kita lihat dalam fakta.
Walaupun Saulus ini sudah bertemu Tuhan, tapi dia bertemu kan dalam penglihatan. Ya toh? Dia belum terima Roh Kudus, belum. Ya, buktinya Saul masih buta. Dan dia masih berdoa. Bahkan 3 hari dia berdoa puasa untuk mencari Tuhan. Sampai ditemui. Nah, perhatikan. Bukan Saulus menemui Ananias. Tapi Ananias, dikatakan ada seorang dari kota Damsyik. Dialah peronda kota Damsyik. Ya, yang Tuhan tetapkan menjaga orang-orang di Damsyik. Pada waktu itu Saulus ini ke Damsyik. Ya, disitulah ditemui oleh Ananias. Lalu dia mulai memberitahu jalannya. Lalu dia mau dibaptis. Nah, ini tanda bahwa dia ini sekarang betul-betul lahir ini. Ya, dan akibatnya butanya ini sembuh. Bahkan dia dipenuhi Roh Kudus saat itu juga. Dan Tuhan katakan pulih kekuatannya. Nah, apa artinya berpaut? Ingat, berpaut pada Tuhan itu bukan artinya terus datang ke gereja. Tapi berpaut pada Tuhan itu artinya sudah diikat oleh Roh Kudus. Roh Kudus dan saudara terikat. Inilah persekutuan dalam kepenuhan roh. Nah, ini kita mesti jaga, ya. Jadi kepenuhan Roh Kudus ini berpaut dengan Yesus, sang mempelai laki-laki, yang membuat kita ini menjadi berkat nantinya. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan kok bisa berhasil? Karena dia dulu orang biasa, seperti saya pun. Kalau saya nggak penuh Roh Kudus, saya nggak berani berdiri di depan lalu dengan keberanian bicara firman Tuhan, menegur, bahkan mungkin menyinggung banyak orang. Mana berani. Tapi oleh karena Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang memenuhi banyak hamba Tuhan untuk lalu menjadi berkat di mana-mana. Ya. Seperti Paulus ini menjadi berkat. Kemana dia pergi? Ke Yerusalem. Wow. Ini pusat ibadah. Untuk menjadi berkat bagi gereja di sana. Kenapa? Karena gereja di Yerusalem itu masih model lama. Tidak mau bergaul dengan siapa? Dengan orang-orang non-Yahudi. Yang bukan Yahudi, mereka nggak mau. Petrus saja juga begitu ya. Ya, nggak mau Petrus itu. Sampai dia diberi penglihatan oleh Tuhan, baru dia mau. Ya, jadi dulu gereja itu hanya khusus untuk orang Yahudi yang bertobat. Dan mereka tidak mau kumpul dengan orang yang non-Yahudi. Tapi oleh karena Paulus, dia berpaut dengan Tuhan. Dia berubah. Dia mendapat wahyu daripada Tuhan. Nah, ini namanya pembaruan, pemulihan. Galatia 2 ayat 8 dan 9 menerangkan bagaimana pertemuan Paulus yang dulunya Saulus dengan pimpinan-pimpinan para rasul di Yerusalem. Galatia 2 ayat 8 dan 9. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus,
Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Wah, terjadi perubahan dalam gereja, saudaraku. Dulunya gereja hanya untuk orang Yahudi. Dan mereka tidak mau menerima orang yang bukan Yahudi. Namun dengan Paulus yang mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan dia berpaut. Kenapa dia berpaut? Begitu dia bertobat, dia langsung memberitakan Injil. Tapi langsung dia mau ditangkap. Dia harus dilarikan lewat keranjang di tengah malam, dan dia lalu ke tanah Arab 3 tahun. Di situ dia berdoa, berpuasa, ya, sehingga betul-betul dia gandeng dengan Roh Kudus, dan dia menjadi berkat bagi kita sekarang, bagi gereja Tuhan. Setelah itu dia lalu pergi ke Yerusalem ini, dia menemui tokoh-tokoh Yakobus, Kefas, Yohanes, ya, yang dipandang sebagai tiang jemaat, lalu berjabatan tangan. Jadi 2 orang ini, Paulus dan Barnabas, dia memberitakan terus justru kepada orang yang bukan Yahudi. Dan Yakobus, Kefas, Yohanes meneruskan untuk orang-orang Yahudi. Jadi kita melihat satu perubahan terjadi. Jadi dalam gereja awal ada orang-orang yang semacam ini, memegang dan tidak melepaskan Kristus. Seperti yang dilakukan oleh gereja awal, Yohanes, ya, Yakobus, Petrus. Yakobus mulai yang pertama, mati syahid. Diganti dengan Yakobus yang lain, saudaranya Yesus. Jadi apa yang tadi kita baca dalam surat Galatia, itu bukan Rasul Yakobus karena dia sudah dibunuh. Ya, tapi tokoh gereja ini adalah Yakobus, saudara Yesus, yang dulunya tidak percaya kepada Yesus. Sampai Yesus bangkit, baru dia, kakakku ini betul Allah. Dulu dia nggak mau percaya. Ya. Nah, jadi terjadi perubahan persepsi manusia. Yakobus, Petrus, Yohanes menjadi berkat bagi orang percaya Yahudi. Paulus dan Barnabas menjadi berkat bagi gereja yang bukan orang Yahudi. Wah, satu kemajuan yang bukan main. Nah, sekarang kita melihat dalam hidup ini kadang-kadang orang-orang yang menanjak dalam roh, dalam iman, itu dicibir, ya, oleh bukan orang dunia, tapi orang-orang Kristen juga. Dan inilah fakta. Dan ini dituangkan dalam Kidung Agung, ya, bagaimana mempelai ini, ya, justru dia itu diusik, mau diusik oleh bukan orang lain, tapi dengan teman-temannya. Kidung Agung 3 ayat 5 berbunyi, Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang dan demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ya, kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem. Dan sumpahnya pakai apa? Demi kijang-kijang, demi rusa-rusa. Nah, kan aneh ya, disumpahi pokok pakai binatang. Nah, kalau kita sudah begitu, ini sukar ini, Kita sudah dari semula berkata, bahwa
dalam Kidung Agung ini justru gereja Tuhan yang benar itu digambarkan sebagai kijang. Karena itu judul dari tema khotbah besar ini saya tuliskan Kristen Kijang. Dan Tuhan sendiri mengumpamakan dirinya juga sebagai kijang. Ya. Dalam terjemahan Modern King James dikatakan, I charge you, O daughters of Jerusalem. Ya, jadi kusumpai kamu, putri-putri Yerusalem. Nah, ini kok disumpai kenapa? Disumpai apa? Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah, ini saya perlu ganti, kurang tepat. Gantinya seperti yang hijau ini. Jangan mengusik atau membangunkan kekasihku sebelum ia puas. Jadi ini lagi persekutuan dengan Tuhan. Ada orang-orang yang, ya itulah orang-orang yang seperti putri-putri Yerusalem ini. Ini jelas putri, ini betul, ini juga orang-orang kudus. Saudara tahu orang-orang kudus di Korintus? Kalau sudah baca tulisan Paulus, suratnya kepada siapa? Kepada orang-orang kudus di Korintus. Tapi ya masih begitulah. Masih bertengkar, iri hati, blok-blokan. Nah, begitu juga dalam jemaat. Ada orang kudus memang, tapi belum kudus full. Nah, ada orang percaya, tapi percaya belum sempurna. Ada orang percaya atau orang yang punya harapan, tapi harapannya sering putus-putus. Ada jemaat Tuhan yang sudah punya kasih, tapi kasihnya sepenggal-sepenggal, pilih kasih. Nah, jadi tidak semua itu menanjak jadi dewasa. Dan diminta oleh orang-orang yang dewasa rohani. Ya, jangan mengusik, ya, atau membangunkan Tuhan, hubungan kami ini jangan diganggu gitu ya. Dan ini saya rasakan, kalau saya menulis sesuatu langsung ada tanggapan yang nggak enak. Saya berkata, oh iya, iyalah dapat dimengerti. Kenapa? Karena memang beda. Ya, iluminasinya beda. Nah, inilah yang disebut orang-orang Kristen umum itu. Ya, kalimat sumpah ini diucapkan sampai 3 kali. Kepada siapa? Putri-putri Yerusalem 3 kali. Kusumpahi kamu. Nanti sudah baca. Ya, Kidung Agung 2 ayat 7, Kidung Agung 3 ayat 5, Kidung Agung 8 ayat 4. Artinya betul-betul sampai disumpah loh. Jangan toh. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan putri-putri Yerusalem ini? Ini adalah jelas gambaran orang Kristen. Tapi orang Kristen yang ya merasa ketemu Tuhan, bertobat, damai. Oh, puji Tuhan. Memang itu hadiah pertama kalau sudah baca dalam Roma 5. Orang yang mula-mula dibenarkan oleh Tuhan, apa hadiah pertama apa? Damai. Nah, jadi mereka cukup, sejahtera ya sekarang rumah tanggaku setelah saya bertobat tidak seperti dulu. Damai, kita ke gereja bersama, puji Tuhan, makan-makan, lalu ya sudah macam-macam. Wah, bersukacita memang, ada sukacita. Tapi sukacitanya belum penuh full. Jadi mereka adalah jemaat yang berorientasi pada tingkat damai dalam hati. Padahal gereja mempelai itu beda.
Nah inilah gambaran orang Kristen umum yang belum dewasa. Yang seringkali saya katakan menjadi pengusik bagi mereka yang dewasa rohani. Ini fakta. Nanti dikatai, wah itu orang itu apa itu fanatik. Seorang pendeta yang hebat saja, Watchman ini, beberapa pendeta yang nggak suka gayanya berkata, itu kan orang pakai mistik. Memang itu beda, ya. Orang-orang yang berkata gitu pakai logika lebih banyak. Tapi Watchman ini lebih ngeroh gitu ya, sehingga mistik. Dan saya baca memang begitulah. Ya waktu Pentakosta dulu orang penuh dengan Roh Kudus berbahasa roh. Ada orang terkenal, dia adalah seorang ekspositor Alkitab top. Ya, dia berkata yang begini, waduh itu bahasa roh itu muntahan iblis yang terakhir. Waduh, saya berkata ini loh, yang gini-gini ini ganggu ya, ganggu kemajuan yang betul. Tapi kita mesti terima. Galatia 6 ayat 17 ini fakta. Paulus pun mengalami. Tolong bacakan. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Bukankah banyak orang menyusahkan Paulus? Waktu dia mulai mengetengahkan iluminasi yang baru dari Tuhan, wah, marah mereka. Ya, bukan hanya orang-orang yang Taurat, tapi Kristen Taurat pun, ya Kristen tapi masih ya ex-Taurat begitu. Ternyata masih banyak melawan doktrin pembenaran yang Paulus ketengahkan. Wah nggak bisa, ya jadi orang Kristen itu juga mesti disunat. Nah semacam itu. Ini muncul. Ya ini fakta. Jadi mengusik. Saya pikir, aduh, ya benar juga ya apa yang dituliskan dalam Kidung Agung ini. Karena itu disumpahi jangan mengusik. Kisah Rasul gereja mempelai adalah mereka yang memiliki tanda, stigma. Tadi dikatakan oleh Paulus, ya. Selanjutnya jangan ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda. Nah tanda-tanda itu apa itu? Dalam bahasa Greka dikatakan tanda-tanda itu stigma milik Yesus. Jadi gereja mempelai adalah mereka yang memiliki tanda stigma milik Kristus. Apa itu stigma? Stigma itu tanda kepemilikan. Dan biasanya dengan cara melukai. Saudara, saya dulu heran waktu saya ikuti Hagai, training Hagai beberapa minggu di Hawaii. Saya punya teman-teman beberapa dari Nigeria, mukanya ini semua tergores kanan, dalam. Saya kata kenapa ya kalian kok mukanya tergores sama? Nah ini tanda satu suku Pak. Loh kenapa begitu? Iya itu tanda untuk nanti kalau kita perang dengan siapa kita tahu ini kawan apa lawan. Oh jadi dikasih stigma. Sama juga binatang-binatang saudara kalau lihat di range yang ribuan berpuluh-puluh ribu ekor. Bagaimana membedakan dengan milik orang lain, range lain? Dengan apa? Dengan cap besi. Jadi binatang ini dicap pantatnya. Langsung ngecap di situ. Cap, stigma. Nah bagi orang percaya, stigma kita itulah Roh Kudus. Tapi bukan Roh Kudus yang
hanya memberikan kita sukacita. Roh Kudus yang memimpin, menawan, ya, dalam jalannya Tuhan. Nanti baca Yesaya 9 ayat 4, Wahyu 7 ayat 3, orang-orang percaya itu akan diberi tanda oleh Tuhan, tanda di dahi. Karena itu antikris nanti juga bikin tanda di dahi. Tapi kita diberi dulu tanda di dahi, ya. Tapi ini bukan tanda pakai cap itu, tapi Roh Kudus yang ada di ingat-ingatan kita. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 23 berbunyi, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Wow, Paulus ngerti. Kalau dia mau mengikuti Kristus. Sebab Tuhan sendiri berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri dan pikul salib. Artinya penderitaan. Karena itu Paulus dia berkata, sekarang aku sebagai tawanan roh. Nah ini namanya diikat. Berpaut. Kenapa bisa begitu? Karena dia mau. Bisa dia menghindar? Bisa, kalau nggak mau. Tapi dia mau. Karena itu waktu dia ke Yerusalem, wah murid-muridnya nangis. Jangan. Nanti kamu dibunuh. Kan sudah dikasih tahu. Kamu pasti akan nanti ditangkap di sana. Apa kata Paulus? Aku tidak menghiraukan nyawaku. Ya, tapi aku mau menggenapkan. Apa yang kamu nubuatkan itu aku justru genapkan. Dan dinyatakan oleh roh. Apa? Sengsara. Oh dia berkata, aku tidak lari. Ya sudah aku menggenapi. Jadi kerelaan menderita. Karena pimpinan roh kebenaran. Ini stigma. Ya, bahwa engkau ini menjadi buah sulung dari Tuhan. Maukah kita mengikuti jalan, memang jalan gak enak ini, jalan salib. Tapi jalan ini memberikan kita kehidupan nantinya. Karena itu jangan khawatir dengan derita yang kita alami. Nah, sengsara ini bisa terjadi bukan dari luar saja, tapi juga oleh putri-putri Yerusalem. Dan ini dialami, ya, oleh rasul-rasul. Kenapa, Karena mereka menerima wahyu, pemulihan, seperti Petrus, ya. Dia dulunya juga nggak mau, tapi dia menerima wahyu. Dengan dia melihat ada kain yang berisi binatang-binatang haram dan disuruh makan. Dan suara itu berkata, makanlah. Wah Tuhan, aku nggak mau. Makanlah sampai 3 kali. Ya, baru dia ngerti. Oh, jadi saya juga mesti klop ini dengan Paulus ajarannya. Paulus benar kalau begitu. Ya, cocok mereka. Baru waktu itu sidang dari pendeta-pendeta. Para rasul ribut soal itu. Oleh karena Petrus bicara, Yakobus bicara, lalu juga Paulus bicara, maka lalu konsensus tercapai. Seperti tadi, Paulus lalu terus menginjil pada orang-orang bukan Yahudi. Dan mereka bekerja sama. Dan ini perkataan Tuhan. Kisah Rasul 3 ayat 21.
Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu-waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kenapa Kristus belum datang? Ya karena gereja belum dipulihkan. Ya, perhatikan Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu-waktu, bahasa Indonesia cuma waktu pemulihan. Mestinya waktu-waktu pemulihan. Ya, segala sesuatu. Seperti yang difirmankan. Ya, jadi pemulihan kepada kebenaran. Itulah yang sering ditolak oleh kelompok yang disebut putri-putri Yerusalem. Bukan orang luar yang menolak. Karena gereja itu ya jemaat gitu. Loh kok gini toh. Dulu ada Toronto Blessing aja saya sampai di wah sudah gebukin kanan kiri. Waduh Pak Bekti ini kok lain sekarang, sesat sekarang. Ya karena saya menerima tapi tidak mempraktekkan secara kuat begitu. Itu aja sudah wah ada masalah. Udah ya goyah. Ada yang gak setuju berkata, waduh sekarang lain, Pak Bekti sudah lain. Sesat, waduh. Ya, oke deh. Tuhan Yesus saja ya dikatakan sesat. Apalagi saya begitu. Jadi saya menerima. Gak apa-apa dah. Itu memang risiko namanya menerima iluminasi yang baru. Saudara. Nah, gereja Tuhan ini memang runtuh. Setelah gereja awal yang baik, lalu kalau kita baca Alkitab, ada gereja Smyrna ya yang menerima aniaya, tapi terus setelah itu merosot menjadi gereja Pergamus. Waduh, gereja menjadi gereja negara. Ya. Lalu gereja Tiatira, nah itu negara gereja. Jadi ada gereja negara, ada negara gereja. Ya, saudaraku. Nah, jadi Tuhan itu mau memulihkan kembali. Harus dipulihkan. Doktrin yang utuh, yang benar, itu memang sudah dilakukan oleh pribadi-pribadi. Seperti siapa? Yusuf. Yusuf itu sudah ngalami. Ya, yang utuh. Tapi pribadi. Dia penuh Roh Kudus. Yes. Sudah. Musa penuh Roh Kudus. Ya, pasti. Yosua Kaleb, ya. Betul tidak? Tapi bukan seluruhnya, bukan gereja. Nah, begitulah. Jadi doktrin yang utuh ini sudah diterima, dialami, dilakukan oleh pribadi-pribadi yang betul-betul mau berpaut dengan Tuhan. Tapi tidak semua bisa begitu. Ya, nah sekarang aja masih itu ribut ya di medsos kalau ada ini wah ribut ya. Misalnya berkata itu loh si Ishak itu loh kok mau dikorbankan, pasti Ishak ini anak nggak waras. Sampai dikomentari begitu. Saya pikir loh kok sampai begitu toh ya. Ishak dianggap tidak waras. Kalau saya berpikir Abraham ini terus memberitahu Tuhan kita hebat, Tuhan kita hebat, Tuhan Maha Kuasa. Kamu dulu ini lahir sebetulnya nggak bisa. Papa ini sudah tua, mamamu juga menopause dan ya dia memang tidak mungkin punya anak, nggak mungkin. Tapi kamu bisa keluar, ya. Pasti dia memberitahu Tuhan itu punya kuasa untuk membangkitkan, menghidupkan. Nah, saudaraku, kita mesti mengerti bahwa perlu namanya
satu pemulihan doktrin, pengajaran, ya. Memang gereja semuanya yang betul, ini yang betul ya. Ada gereja yang nyebut gereja tapi nggak betul. Yang disebut gereja itu doktrin Yesus ini mesti betul. Apa itu Yesus? Allah yang menjadi manusia. Gereja yang tidak mengakui Yesus itu Allah menjadi manusia itu bukan gereja Tuhan. No. Tapi gereja yang mengaku ini masih banyak pembenarannya memakai dengan cara apa? Dengan korban. Ya, dengan amal. Nah, ini yang ditentang oleh Paulus. Nah, dulu juga begitu. Gereja dulu juga begitu. Sampai muncul yang disebut Martin Luther. Betul nggak? Martin Luther berkata, kita dibenarkan bukan oleh karena amal, oleh karena kita mesti memberikan sesuatu bagi pembangunan gereja. No. Karena dia membaca surat Roma, kita dibenarkan oleh iman. Nah, disitulah namanya pemulihan. Wey, Martin Luther mau dibunuh, ya, kalau nggak diselamatkan oleh raja-raja, dia sudah dibunuh. Ya karena ini musuhnya ini begitu banyak, mau membunuh dia. Dia disembunyikan oleh raja-raja. Ya. Nah, kita melihat setelah doktrin pembenaran ini, namun ada hamba Tuhan yang mulai mendapat pengertian, waduh, pembenaran oke, tapi hidupnya kok enggak kudus ya. Ya masih dansa-dansi, merokok. Waduh, muncullah hamba-hamba Tuhan yang lain. Doktrin pengudusan. Ya, dan orang yang menelurkan ini banyak ya. Salah satunya yang hebat John Wesley misalnya. Itu sanctification. Wah, dia pun dicaci maki, ya. Bukan main. Luar biasa. Dan ada gereja yang mulai membaptis orang dengan masukkan celup. Wih, itu aja juga ribut. Ini juga doktrin pengudusan. Ya. Tapi terus yang paling aneh, ya, muncul lagi doktrin Pentakosta, bahasa roh. Wah, jadi sekarang putri-putri Yerusalem itu yang ngadepi orang yang percaya doktrin Pentakosta dengan bahasa roh ini, wah lebih banyak. Mereka yang sudah percaya memang Yesus itu Allah jadi manusia. Mereka yang percaya ajarannya Paulus doktrin pembenaran. Mereka yang percaya pengudusan tapi waktu dengar bahasa roh mereka menolak. Ini fakta. Jadi memang untuk meningkat dewasa ini kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaannya kenapa? Karena ada teman kita, saudara seiman, yang belum mengenal sepenuhnya akan kebenaran yang Tuhan maksud. Nah, kalau orang sudah mengalami Pentakosta, ini pun masih harus diperbaiki, yaitu doktrin kesatuan tubuh Kristus. Karena dulu orang-orang Pentakosta oleh karena ditekan, lalu menjadi satu kelompok sendiri. Nggak mau, yang lain dianggap sesat. Nah, padahal harus bersatu gereja Tuhan ini. Dan sekarang ini luar biasa, Tuhan bekerja dengan caranya, jaringan doa sekarang mulai diikuti oleh bermacam-macam organisasi gereja. Mereka mau berdoa bersama, mengadakan acara yang besar bersama. Ini caranya Tuhan memperbaiki, ya. Dan doktrin yang
paling harus kita lakukan itulah doktrin mematikan keinginan daging. Dengan apa, Sku? Dengan doa, puasa, ya, dan melawan kemauan kita yang tidak benar di mata Tuhan. Kita mesti berani untuk menyangkal itu. Ya. Kidung Agung 3 ayat 5 selanjutnya berkata begini. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang dan demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kusumpahi kamu demi kijang-kijang dan demi rusa-rusa betina di padang. Kenapa begitu? Jadi, ini orang yang mengerti tentang gereja. Ya, kamu ini jangan mengusik. Kita ini bersama demi gereja seutuhnya. Kenapa, Sku? Karena kita tahu, orang-orang begini tahu, Sku. Kita ini adalah rusa-rusa, kijang-kijang, sebagai hewan buruan, hewan yang akan dimangsa. Kenapa kita saling mengusik? Marilah kita sadar, kalau Anda berbeda dalam cara ibadah, ya, jangan sampai kita itu meniadakan yang namanya satu tubuh. Kita mesti melihat keutuhan gereja. Ini peringatan agar tidak mengusik orang-orang yang meningkat rohani, mungkin berbeda. Saya pernah mengikuti acara internasional di Manila. Wah, banyak yang hadir dari luar negeri. Banyak tokoh-tokoh pembicara top-top yang bicara. Tapi begitu ada yang berdiri yang tidak disukai oleh kelompok yang lain, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Mereka yang tidak senang itu langsung keluar. Langsung berkata pada panitia, kami pulang. Kenapa orang begitu diizinkan bicara? Bukankah itu merusak? Ini saya melihat sendiri ke beberapa itu kelihatan karena cukup ya lebih dari 10 yang angkat kaki. Waduh, inilah tidak mudah ya untuk mencapai yang disebut gereja yang benar. Kita ini sudah seperti kijang dan rusa yang hendak dibunuh, yang hendak diburu, yang menjadi mangsa buruan. Mestinya kita ini makin merapat dan kita berseru bersama, Tuhan, lindungilah gerejamu. Mari teman-teman yang mungkin Anda pun mungkin berbeda dengan pendapat saya, mungkin nggak apa-apa. Anda mendapat sesuatu yang lain, iluminasi, silakan. Tapi marilah kita bersama-sama tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang selalu menjadi incaran dari si jahat. Marilah kita sama-sama masuk dalam kedewasaan rohani. Surat Efesus 4 ayat 30 sampai 32 memperingatkan kita, jangan mendukakan Roh Allah yang kudus. Jangan ada kepahitan hati. Buang. Marilah kita ramah antara saudara-saudara seiman. Dan itu hanya mungkin kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau terbuka, ngerti, oh iya, ini toh maksud Tuhan. Karena itu orang yang tidak mau mendukakan Roh Kudus adalah orang yang cinta pada tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus dibentuk oleh Roh Kudus. Mari kita cinta pada gereja Tuhan.
Mari kita jangan sampai saling menjatuhkan, tapi mari kita saling mengasihi. Kita mendoakan mereka yang mungkin berbeda dalam pandangan iluminasi. Kita mau berkata, Tuhan, peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Bukan kadang-kadang, tapi biar setiap hari kami tidak dapat jalan sendiri. Tanpa Roh-Mu, kami butuh Roh-Mu memegang hidup kami. Mari kita nyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri mana, Yesus namanya. Katakan pada Tuhan, pegang tanganku. peganglah tanganku Roh Kudus. Amin Tuhan. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Ya Tuhan, tanpa Roh-Mu Tanpa kami tidak dapat jalan sendiri dalam jalan yang benar. bawalah diriku kepada Amin. Segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. bawalah diriku kepada segala kebenaran. Bawalah diriku Kepada Yes. segala kebenaran, Amin Tuhan. agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin.
Nama yang beriman, Yesus namanya, nama yang beri menang. Tuhan, berilah sekarang gerejamu harapan yang benar, yaitu kesatuan kami dengan Engkau sebagai mempelai, kesatuan yang tak terpisahkan selama-lamanya. Waktu kami berharap demikian, kami harus mengikuti jalan-Mu, jalan salib. Namun Kau berjanji, kalau kami mempunyai harapan kemuliaan yang begini, Engkau akan curahkan kasih agape, ya Tuhan. Dan itulah tali, karena kasih itu pengikat. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, ya Bapa. Ya Roh Kudus, Engkau mencurahkan Roh-Mu supaya kami penuh dengan kasih ilahi. Ampuni kami semuanya, gereja-Mu seringkali salah menyalahkan, tapi Engkau koreksi kami, supaya kami justru Tuhan mendoakan, menolong. Tuhan beri kami Tuhan kasih-Mu yang sejati. Karena itulah yang Kau rindukan, supaya kami menjadi satu, Bapa. Menjadi satu. Dan itu juga doa-Mu, ya Yesus. Dan untuk ini hanya Roh Kudus yang mampu untuk melaksanakan. Tolong kepada kami, supaya kami bisa dituntun terus oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak, berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengar, supaya mereka makin Tuhan terikat dengan kasih-Mu. Tolong kepada kami, supaya kami bisa Tuhan melakukan apa yang Kau mau. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu, khususnya mereka yang menderita sakit COVID. Engkau tolong mereka Tuhan. Jamah Tuhan. Beri kekuatan. Pemulihan Tuhan. Dan Tuhan, bagi mereka yang tidak kena, biar Engkau jauhkan dari yang jahat ini. Lindungilah Tuhan. Nah, sekarang Tuhan, Engkau juga berkati pemerintahan kami. Engkau berkati Tuhan Bapak Presiden kami, wakil para menteri, sampai jajaran yang terbawah. Engkau berkati dengan hikmat-Mu yang luar biasa untuk bisa mengatasi problema-problema di negara kami. Dan Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu untuk seluruh umat-Mu yang mendengarkan kali ini. Tuhan, Engkau
Tuhan sendiri akan menumpangkan tangan-Mu. Dan kami menadahkan tangan kami, saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Di surga mulia, damai sentosa, tiada air mata, kelak di sana. Siapa setia terima mahkota di seberang sana selamanya. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.